Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat iman, sehingga dengan keimanan yang terjaga kita bisa merasakan hati yang terkoneksi dengan Al-Quran dengan baik ya. Seandainya satu hari aja kita tidak murojaah mungkin atau tidak tilawah, itu kadang hati kita gelisah. Benar gak teman-teman? Ada nggak yang pernah ngerasain mungkin di kala aktivitas yang sangat padat gitu, sehingga kita melewatkan hari-hari dengan Al-Quran, hati gelisah gitu. Udah mau tidur, hari ini aku lupa belum baca Quran. Aku lupa belum tilawah gitu ya. Nah, bersyukurlah teman-teman ketika ada rasa gelisah, artinya itu sebagai tanda hati kita masih berfungsi dengan baik, masih terkoneksi dengan baik hablum minallahnya. Nah, jadi meskipun belum murojaah, nggak sempat murojaah, tapi kita ngerasain ada yang kurang, itu udah alhamdulillah. Daripada kita nggak tilawah, udah gitu nggak ngerasain gelisah. Nah, ini hati-hati ini. Tanda hati kita sedang mati. Jangan sampai ya. Oke, teman-teman. Kemudian teman-teman tahu ya, siapa orang yang paling berpengaruh nomor satu di dunia? Siapa teman-teman? Ya, kita sebagai seorang muslim tentunya tahu ya, yaitu teladan kita semua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar baiknya, ini bukan hanya orang muslim yang merasakan efeknya, bahkan orang-orang Yahudi, seorang ahli sejarawan pun yang dinamakan namanya itu Michael Hart, beliau sendiri mengakui, padahal orang Yahudi, bahwa Rasulullah adalah orang paling berpengaruh di dunia, nomor satu sampai hari ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau terlahir dari orang yang mungkin biasa-biasa aja gitu, dari seorang Arab yang biasa aja, tapi yang luar biasanya perjuangan beliau, hasil karya beliau yang bisa kita rasakan sampai hari ini, bahkan ya insya Allah sampai yaumul qiyamah, yaitu ajaran Islam. Nah, salah satunya juga mungkin hadis ya, kemudian ada juga Al-Quran yang bisa kita rasakan kemudiannya dengan sampai hari ini. Nah, jadi untuk itu yuk kita bersalawat dulu yuk sebagai pembukaan untuk kajian malam ini dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan nih dengan kita bersalawat, sering-sering bersalawat, itu suatu hari ya nanti di yaumul qiyamah kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Dan kita diberi kesempatan untuk berbicara. Ya Rasulullah, kami punya bahan cerita hari ini, bahwasanya kami ketika di dunia, kami termasuk orang yang menjaga kalam Allah, yang menjaga hasil karyamu, dan alhamdulillah dengan berbagai tantangan kami, Allah kuatkan hatinya sehingga bisa istiqomah madal haya. Lalu bayangkan ketika itu juga Rasulullah tersenyum dan memohon kepada Allah supaya kita bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah di Jannah Firdaus. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan nih teman-teman di sini ada berapa ya, di sini tadi bertambah lagi 27 peserta. Insya Allah akan menjadi ahlullah wasilah Al-Quran. Nah kayak gitu ya. Oke teman-teman ya. Malam ini spesial banget. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Mungkin ini malam pertama aku bisa bertatap wajah dengan teman-teman para pejuang hafalan Al-Quran. Nah, keren banget ya. Para pejuang hafalan Al-Quran. Dan insya Allah untuk tema kali ini adalah muliakan harimu bersama Al-Quran, raih banyak keajaiban. Oke, sebelumnya aku salut banget nih sama teman-teman di sini. Ya, dari awal ikut kelas ini sampai masuk pekan kelima, teman-teman di sini termasuk yang masih bertahan, masih konsisten menghafal, masih konsisten setoran gitu ya. Dan aku juga tahu teman-teman di sini mungkin berbagai macam kesibukan ya. Mungkin di sini ada yang kuliah, ada juga yang kuliahnya udah semester akhir gitu kan. Semester 7, semester 8, yang dimana mungkin kita lagi pusing gitu ya mikirin skripsi atau mungkin ujian-ujian akhir, tugas-tugas segala macam. Ada juga di sini yang aku dengar ada yang sudah berkeluarga, sudah punya anak gitu ya. Kemudian ada juga yang sambil bekerja. Itu kan sebenarnya kalau udah kayak gitu, udah
dipenuhi dengan kesibukan, ngapain coba ngafal Quran? Kan capek gitu ya. Itu teman-teman ya. Tapi Masya Allah nih, ini dia. Luar biasa teman-teman. Konsisten, semoga madal haya. Aku pengen tanya juga nih dari teman-teman. Siapa yang setelah atau yang selama ikut kelas bisa menghafal ini, ziadahnya jadi lebih realistis. Target ziadahnya, jadi gini, misalkan 2024 tanggal 1 nih, aku pasang target. Sampai pertengahan Januari ini, karena aku ikut kelas, aku senantiasa setoran terus, Alhamdulillah targetnya kayaknya beneran tercapai nih. Siapa? Ada nggak yang merasa seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang murojaahnya selama ikut kelas bisa menghafal, jadi lebih konsisten? Kemudian interaksi sama Al-Qur'annya jadi lebih banyak. Coba boleh komen di kolom komentar atau raise hand siapa aja yang ngerasain dari tiga hal tadi. Yang pertama, ziyadahnya jadi lebih realistis, kemudian murojaahnya jadi lebih banyak, interaksi sama Al-Qur'annya jadi lebih sering. Wah, nih ada Kak Adilah, ada Kak Nur Aini Lubis. Siapa lagi nih? Yang lainnya gimana teman-teman? Oh, saya tahu, aduh nih Kak Lutfi. Gitu ya. Nih dari Kak Irma, Ana. Wih, pakai bahasa Arab ya. Ada lagi? Tiga orang aja. Kak Azfa. Nah, atau jangan-jangan yang lain sinyalnya bermasalah nih. Oke ya, insya Allah aku yakin semuanya mengalami banyak perubahan. Nah, insya Allah 2024 kita banyak perubahan. Perubahan apa? Kebaikan. Insya Allah gitu ya. Oke, 1% karena sesuai dengan jargon kita, jargon kelas kita, 1% menjadi lebih baik dari tiap harinya. Karena itulah yang dispiritkan sebagai seorang Muslim. Ada sebuah hadis ya, kalau nggak salah teman-teman bisa koreksi. Celakalah orang-orang beriman yang dia itu hari ini dengan hari yang kemarin itu sama aja, ya merugi, apalagi lebih buruk dari yang kemarin. Makanya kita kalau bisa harus lebih baik, nggak usah banyak-banyak deh. Kalau misalkan nggak kuat banyak, 1% aja. Nah itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang bisa membuat kita berubah. Ya, oke, oke, Masya Allah nih. Banyak banget nih ternyata nih ya. Oke teman-teman, aku boleh cek konsentrasi teman-teman dulu ya sebelum kita mulai. Sambil aku tampilkan slide. Jadi di sini kita cek dulu nih konsentrasinya. Oke, di layar teman-teman sudah tampil ya. Nah, di sini ada teka-teki dan sangat mudah, teman-teman. Silakan teman-teman bisa temukan jawabannya. Kira-kira bahasanya gimana? Al-Quran saja plus Al-Quran dengan leker dikurangin Al-Quran sama dengan berapa juz? Coba teman-teman yang sudah tahu jawabannya boleh komen di kolom komentar. Yuk, aku pengen ngajak konsentrasi teman-teman dulu nih. Oke, 30 detik dari sekarang. Yuk, silakan dihitung. Ini rumusnya kayaknya pernah kita pelajari juga ya di zaman SD, di mana kita harus cari tahu Al-Quran ini apa namanya? Oh di SMP bahkan ya. X itu berapa, Y itu berapa. Oke nggak apa-apa. Kita cari konsentrasinya aja di sini. Udah ada yang jawab? Oke, ada yang jawab. Jawabannya adalah 4 dari Kak Evaldio. Yakin 4 nih teman-teman. Coba dicek lagi. Ada lagi yang lain? Yakin dari Kak Dila, Masya Allah. Yang teman-teman yang lainnya gimana? Takut salah Kak Lutfi? Jangan takut salah. Mental penghafal Quran itu jangan sampai kita merasa takut salah ya. Kita harus pede, optimis gitu. Karena Allah sendiri juga mengatakan orang-orang beriman itu harus harus optimis terhadap dunia dan juga akhirat. Apalagi bicara menghafal Quran kan gitu ya. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 7. Nah, yang benar yang mana nih teman-teman? Ada juga yang jawab 5. Waduh. Oke. Ya. Oke, tambah lagi deh 20 detik lagi deh buat teman-teman yang mungkin baru datang silakan coba dihitung. Oke.
Udah? Ada lagi teman-teman? Ayo. Ini banyak yang jawab 4. Ada juga yang jawab 6, ada juga yang jawab 7. Ingat ya, di situ ada tanda plus dan juga minus di bawah tuh. Oke, udah? Ya, oke. Untuk jawaban ya, kita cari tahu nih satu-satu dulu ya. Yang pertama, ini yang sama dengan 12 juz. Kok belajar matematika ini jadinya? Kalau misalkan dari aku sendiri ada yang salah, teman-teman bisa bantu koreksi ya. Cuman sebelumnya aku udah coba perhitungkan. Jadi yang pertama ini sama dengan 12 juz. Nah, cara menemukan jawabannya kita bisa lihat dari yang baris kedua. Nah, ini kan ada kesamaan nih, sama-sama Al-Quran yang berwarna emas nih, yang tanpa leker ya. Nah, kalau misalkan yang atas sama dengan 12, berarti yang baris keduanya itu sama dengan 10 juz. Nah, ini sebenarnya udah ketahuan. Nah, untuk Quran yang emas ini sebenarnya totalnya adalah 5. Satu Quran jawabannya 5 juz. Nah, untuk yang leker juga sama, itu juga 5 juz. Nah, kalau baris kedua, 5 tambah 5, 10 juz. Kalau misalkan Quran emasnya udah ketahuan 5 juz, berarti Quran yang paling pertama nih, yang atas kiri, jawabannya adalah 7 juz. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12, dikurangi 5 sama dengan 7. Ya, oke. Nggak apa, kita buat terus-terang aja. Tepuk tangan nih buat teman-teman yang benar. Oke, jawabannya 6 juga bisa. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama konsultasi. Ya, luar biasa. Terima kasih teman-teman buat antusiasnya. Oke, ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Sebelumnya aku mau kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan teman-teman semua, nama aku Muhammad Lutfi Abdurrahman, biasa dipanggilnya Lutfi, atau teman-teman boleh panggilnya Kak Lutfi, ya. Kemudian sekarang tinggalnya di Jakarta, dan aktivitas sebagai mahasiswa di Al-Hikmah Jakarta, mungkin sebagian teman-teman di sini juga ada yang sama ya. Kemudian, nah di Al-Hikmahnya itu juga menuju semester 8, teman-teman. Jadi, bisa dibilang aku juga termasuk yang skripsinya kayaknya agak telat nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu triknya, udah tahu rumus-rumusnya, nanti ya tinggal ngerjain aja gitu. Mudah-mudahan kesempatan besar nih aku ketemu teman-teman para penghafal Quran yang insya Allah kalau doanya ini makbul nih. Jadi mohon doanya teman-teman semoga dilancarkan skripsinya, dilancarkan kuliahnya dan segala urusannya. Insya Allah doanya juga akan berbalik ke teman-teman semua. Kayak gitu. Dan sekarang tinggalnya di Jakarta Timur. Kalau teman-teman tahu di daerah Pasar Bo, patokannya mungkin Kopassus ya, Kopassus. Kalau lebih tepatnya lagi di Kalisari, ya mungkin ada yang dekat rumahnya bisa nanti kita adakan ngobrol-ngobrol sharing gitu ya. Kemudian usianya baru 21 tahun, insya Allah tahun ini OTW 22 tahun. Gitu. Ada yang usia 21 tahun juga di sini ya. Pasti ada nih kayaknya. Gitu. Oke. Cukup ya untuk perkenalannya. Nah, berkaitan dengan perjuangan Lutfi menghafal Quran. Nah, sedikit cerita dikit ya. Jadi ini bermula dari TK, dari masa-masa TK atau playgroup. Lutfi ini termasuk orang yang ketika masa kecilnya ya merasa biasa-biasa aja gitu terhadap apa namanya keinginan menjadi penghafal Quran itu ya seperti orang pada umumnya. Yang penting setoran sesuai dengan standar sekolah ya udah begitu selesai ya udah nggak mau nambah lagi kayak gitu. Nah, kemudian masuk di masa-masa SD, ada momen unik ya. Waktu dari kelas 4 mau naik kelas 5 itu gurunya mengharuskan Lutfi dan teman-teman sekelas lainnya untuk menghafal Quran Surah Nuh. Nah, disinilah itu ya itu kan, kalau kenaikan kelas itu kan berarti menjelang Ramadan ya, setelah Ramadan ya. Nah, pas liburannya, disinilah aku mulai merasakan betapa getolnya Umi dalam memperjuangkan anaknya menghafal Al-Quran.
Jadi aku nggak ngafal sendirian, teman-teman. Pada saat itu ngafal Quran surat Nuh di usia kelas 4 itu luar biasa sebenarnya bagi standar sekolah ya. Nah, pas liburan itu Umi sering talakiin. Jadi pas lagi di perjalanan, di mobil, ditalaki Quran surah Nuh ayat 1 sampai sekian, pelan-pelan. Terus pas sudah sampai rumah ditalaki lagi. Terus sebelum tidur ditalaki lagi. Tahu ya teman-teman ditalaki ya? Jadi dibacakan dulu ayatnya sedikit-sedikit, kemudian aku ikutin pelan-pelan gitu. Karena kalau masih kecil itu konon katanya kalau ditalaki itu lebih efektif dibanding dia baca sendiri. Ya iya dong, karena masih kecil kan bacanya masih terbata-bata gitu. Tapi dengan dia mendengar itu biasanya bisa hafal, bahkan bisa lebih cepat ngafalnya. Nah, itu yang dilakukan. Sering banget, saking seringnya ditalakiin teman-teman. Lutfi sampai ngigo gitu. Ngigo baca Quran Surah Nuh gitu. Bahkan bukan cuma sekali, beberapa kali. Dan ada lagi ngigonya di Quran Surah Al-Balad. Jadi Al-Balad termasuk yang sering di Murojaah. Ya gimana ya perasaannya? Antara seneng dan malu. Orang ngigo kan malu ya. Tapi masalahnya yang di ngigoin itu Al-Quran gitu kan. Jadi kayak wah bangga juga nih diri sendiri gitu kan. Wah orang mau ngigo jalan gitu kan. Orang ngigo ngomong gak jelas. Setelah kita ngigo baca Al-Quran nih. Tapi selepas dari situ, alhamdulillah ya sering berjalan waktu, liburan selesai, menuju masuk kelas 5 kelas yang baru, dan ternyata alhamdulillah bisa hafal teman-teman. Dari situ Lutfi merasa, wah kayaknya aku ada potensi nih buat ngafal Quran gitu. Meskipun dulu nggak sampai 30 juz keinginan, yang penting bisa ngafal. Pikirannya dulu aku harus di atas rata-rata nih dibanding teman-teman dalam menghafal Quran gitu. Nah, ketika lulus masuk SMP, alhamdulillahnya. Nah, mungkin di sini cara Allah mengarahkan Lutfi untuk membimbing menjadi seorang penghafal Quran 30 juz. Jadi pada saat itu masuk kelas 1, pondoknya itu di Kuningan, Jawa Barat. Namanya di Husnul Khotimah, teman-teman. Jadi waktu itu langsung dipertemukan dengan seorang teman yang Masya Allahnya lagi, beliau ini lulus dari SD, udah selesai setorannya 30 juz gitu. Kita yang SD aja lulus 2 juz kayak perjuangan banget gitu ya. Tapi di sisi lain ketemu teman yang masih SD yang seumuran kita juga, tapi bisa gitu setoran 30 juz. Dari sinilah akhirnya mindset Lutfi semakin terbuka bahwasanya Al-Quran 30 juz itu kan nggak sedikit ya teman-teman. Tebalnya Masya Allah gitu. Berapa? 600 halaman gitu. Tapi ternyata bisa gitu. Nah ini cara Allah membuka Lutfi bahwasanya sebenarnya siapapun bisa menghafal 30 juz. Ini buat teman-teman nih yang sedang berjuang, belum pernah tuntas setoran 30 juz, nih mesti dengerin ya. Karena sebenarnya semuanya itu bisa. Selagi apa? Kita punya kemauan. Bahkan yang dari kecil aja nggak sengaja gitu kan, nggak ada basic, tiba-tiba nanti Allah jalankan, Allah bimbing jalannya, itu bisa aja gitu. Nah, belum selesai ceritanya, ketika SMP, akhirnya Lutfi bergaul sama dia. Pokoknya kalau olahraga, main futsal, kan kita cowok ya, main futsal, terus apalagi badminton, pokoknya nggak jauh-jauh dari lingkungannya. Nah, singkat cerita Lutfi ikut dah ketularan lah suasananya. Jadi ketika dia murojaah, Lutfi ikutan murojaah, ikut ngafal gitu ya. Nah, di pondok itu ada program khusus untuk orang-orang yang punya basic ngafal. Jadi kita daftar teman-teman. Kita daftar nanti difasilitasi oleh ustadz-ustadz yang mereka bersedia menerima setoran. Nah, dari situ naik kelas 8, kan ada standarnya ya. Ada standarnya setiap semester itu minimal 2 juz. Tapi Lutfi nggak lulus teman-teman. Jadi udah daftar nih, udah masuk gitu. Tapi satu semester ternyata nggak tercapai nih targetnya. Wah, gitu kan. Jadi kita sedikit ngedown. Untungnya Lutfi termasuk yang konsisten hadir dan usahanya baik gitu. Jadi di semester 8 harusnya kan kalau yang nggak tembus target itu di out gitu, di kick misalnya gitu kan. Tapi Lutfi masih diperbolehkan buat setoran sama ustadznya. Ustadz namanya, nama programnya itu takhosus, ada juga super takhosus teman-teman. Ya takhosus kan artinya dari khusus, artinya orang-orang yang khusus menghafal Quran. Gitu. Kelas 8 semester 2 berhasil, seneng banget. Meskipun cuma bisa nambah 2 juz gitu. Nah, qadarullah, karena Lutfi nggak pernah lepas dari lingkungan teman-teman yang hafal Al-Quran, semangatnya semakin bertambah. Kelas 9, Masya Allah, ngebut gitu. Saking ngebutnya, pernah satu hari ngapal 5 halaman, teman-teman. Bayangin,
aktivitas pondok itu kan tetap aja ya, kita harus belajar dari jam 7 sampai jam berapa? Sampai jam 2 ya, sampai jam 2 jam 3 sorean. Terus sorenya juga kita mungkin aktivitas nyuci segala macam, ada juga yang aktivitas olahraga gitu. Tapi di situ Lutfi milih untuk ngafal. Sampai satu semester di semester pertama kelas 9 dengan segala perjuangan dan komitmen, alhamdulillah pada saat itu Lutfi termasuk yang menjadi hafalan terbanyak dengan jumlah 5 juz. Satu SMP oke itu ya. Untuk yang khusus aja, bukan yang super khusus. Nah, Masya Allah, dari situ nggak nyangka, ternyata bisa ya ngafal satu semester 5 juz. Kebetulan juga waktu itu jadi juara satu terbanyak gitu. Dapat hadiah, Alhamdulillah. Nah, kelas 9 lanjut lagi ngafal, masuklah kelas 1 SMA atau kita nyebutnya kelas 1 aliyah, kelas 10 lah gitu. Ini sedikit agak mengguncangkan ya. Kenapa? Karena kelas 10 itu mulai ada aktivitas. Kita diberikan amanah beberapa santrinya termasuk Lutfi diberikan wewenang buat mengajar ke perdesaan. Nah, itu kan aktivitasnya habis asar, teman-teman. Habis asar sampai sampai rata-rata selesai sampai maghrib dan kita baru nyampe pondok lagi rata-rata pas isanya. Dan itu kadang kalau kita ongkosnya dikit gitu kan, kita mau nggak mau jalan kaki, nggak bisa naik angkot. Bayangin tuh, capek banget. Tapi entah kenapa semangatnya itu ya tidak pudar gitu, tetap ngafal. Nah, momen terenak buat ngafal bagi seorang santri pada saat itu adalah ketika subuh, ketika istirahat pertama, sama ketika sebelum tidur. Sebelum tidur itu kita ngafalnya di masjid. Kenapa? Karena ya namanya pondok gitu teman-teman. Pikirannya yang Quran aja gitu. Kalau nggak Quran paling belajar. Belum ada tuh pikiran buat nanti kuliah kemana. Kan masih SMP gitu. Nah, itu terus konsisten. Meskipun di kelas 10 semester awal itu sempat ngedown karena saking padatnya agenda dan kita belum pandai dalam beradaptasi sama kegiatan, itu kembali lagi. Jadi kelas 10 cuma ngafal 2 juz doang, teman-teman. Sedih banget dong dari yang kemarin bisa terbanyak kok tiba-tiba jadi 2 juz aja gitu. Kemudian bertekad lagi kelas 10 di semester 2 mulai ngebut lagi, kekejarlah sekitaran 5 sampai 8 juz gitu. Singkat cerita sampai kelas 11 bisa setoran tuntas 30 juz gitu. Tapi dengan ustadz yang berbeda-beda. Nah, ketika mau lulus kelas 12 SMA, itu kan supaya kita dapat sertifikat wisuda hafal Quran 30 juz, itu kita harus setoran ke satu ustadz. Artinya apa? Di sini Lutfi harus setoran 2 kali, teman-teman. Jadi yang pertama itu 30 juz pertama ya tadi pas kelas 11, terus yang kelas 12 ya disediakan satu ustadz saja, silakan kamu setoran 30 juz lagi dari awal. Tantangan nih, wah luar biasa. Ya udah, jalanin aja gitu. Ternyata bisa, alhamdulillah. Lulus ya, bertepatan dengan masa-masa COVID 2020, kita nggak ujian, tahu-tahu dipulangkan gitu. Dan pada saat itu ya kita nggak bisa kemana-mana. Mencari lingkungan Quran juga susah gitu kan. Karena kita di rumah aja nggak bisa kemana-mana, teman-teman. Tapi alhamdulillah di tahun pertama setelah kelulusan itu setengah Al-Quran masih bisa tuh di murojaah konsisten, bahkan masih mungkin gitu kan. Termasuk bisa ngafal letak halamannya gitu kan, letak juznya masih bisa tuh teman-teman. Di situ Lutfi mulai menemukan rumusnya sendiri. Nah, nanti teman-teman kalau udah mungkin nih baru deh aku kasih tahu gimana cara ngafal halamannya, cara ngafal posisinya sebelah mana, juznya gitu. Kalau ayatnya mungkin beda lagi. Nah, ya kan? Nah, 2 tahun berikutnya itu yang kepegang cuman 3 juz pertama sama 3 juz belakang. Jadi kan kacau banget teman-teman. Kemudian lanjut lagi di tahun ketiga setelah kelulusan mungkin tahun 2022 ya. Itu mulai konsisten lagi buat komitmen murojaah sampai hari ini alhamdulillah ya insya Allah bisa lebih komitmen lagi ya sampai madal hayah gitu kan sepanjang hidup mudah-mudahan. Jadi seperti itu sekilas cerita pengalaman Lutfi, mungkin nggak begitu inspiratif ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi ala kulli hal inilah perjuangan aku dalam menghafal Quran. Semoga teman-teman bisa terinspirasi gitu kan kita semua. Dan semoga juga kita bisa mempertahankannya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Sekilas itu dari pengalaman aku, teman-teman. Ya, oke. Aku mau lanjut lagi share di screen ya. Nah,
Oke. Oke, sebelum ke salat ini, ya, aku ingin ngasih tahu teman-teman bahwasanya menjadi penghafal Quran itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kenapa begitu, teman-teman? Kalau kita analogikan, ada sebuah kertas misalkan. Kertas yang kosong dan pertanyaannya, boleh nggak kalau kita taruh di sembarang tempat gitu, teman-teman? Misalkan taruh di bawah gitu atau dijadikan keset. Kira-kira boleh nggak? Pasti boleh dong ya. Nah, seandainya jika kertas itu sudah dituliskan dengan ayat suci Al-Qur'an, kemudian pertanyaan yang sama, boleh nggak kira-kira kita taruh di sembarang tempat atau mungkin kita jadikan keset gitu. Kira-kira boleh nggak, teman-teman? Tentu nggak boleh. Kenapa? Bahkan jatuhnya bisa penistaan agama gitu. Nah, itulah betapa siapapun yang isinya, yang hatinya diisi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi terhormat, akan menjadi mulia. Contoh lain, misalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ketika diturunkan Al-Quran, maka dia menjadi bulan yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Rasulullah, manusia biasa, kemudian hatinya diisi dengan Al-Quran, akhlaknya diisi dengan Al-Quran, maka menjadi manusia paling mulia. Nah, itulah bagaimana cara Allah memuliakan seseorang dengan Al-Quran. Jadi ketika kita memuliakan hari-hari dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah akan memuliakan kita, Allah akan berikan penghormatan kita di dunia dan di akhirat. Nah, insya Allah nih, betapa mulianya ketika teman-teman di sini berjuang menghafal Quran. Nah, ya, yang mungkin dulu apa namanya pernah mengalami dilecehkan sama teman-temannya, tapi begitu teman-teman sudah hafal Quran, mungkin mereka akan segan dengan kita, karena itu sudah menjadi janji Allah gitu, bahwa dalam Quran surah apa ya, Lutfi agak lupa gitu teman. Intinya gini, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra. Adzikra itu nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Menjaganya melalui siapa? Melalui hamba-hamba pilihan. Mudah-mudahan nih teman-teman di sini termasuk orang yang Allah pilih untuk menjaga kalamnya. Sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan. Nah, sekarang teman-teman, kalau ditanya, kenapa sih kita bela-belain ngafal Quran? Ya, dengan segala kesibukan kita. Bayangkan hari ini teman-teman didatangkan seseorang dan dia bertanya seperti ini. Kamu ngapain sih ngafal Quran bela-belain gitu? Orang udah sibuk gitu kan, emang nggak capek apa? Apa untungnya buat kamu? Kira-kira jawaban dari teman-teman apa? Nah, coba chat di kolom komentar ya. Aku pengen tahu dari teman-teman kira-kira jawabannya apa nih? Apa teman-teman kira-kira? Jujur ya, dari hati yang paling dalam. Misalkan ada yang nanya, kamu ngapain sih ngapal Quran? Teman-teman bakal jawab apa? Bingung? Oke, ada yang mengatakan untuk syafaat kita nanti, Kak. Betul. Ingin mendapatkan pertolongan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini juga betul. Karena ingin menjadi keluarga Allah di muka bumi. Betul juga. Karena dikarunia, karena dah dikarenain amanah sama Allah. Jadi kita sudah mendapat karunia sama Allah gitu ya. Terus buat menjaga hafalan Al-Quran, maka jagalah amanah itu sebaik-baiknya. Oke, betul juga. Dan teman-teman yang lain ada lagi mungkin pengen jadi ahlullah. Nah, itu sama tuh kayak yang tadi di atas ya. Karena pedoman hidup ya. Oke, ala kulihal dari semua alasan teman-teman itu semuanya benar. Dan mungkin itulah yang menjadi motivasi kita bertahan sampai hari ini. Tapi tahu nggak teman-teman, ada satu hal yang semuanya pasti akan melewati fase ini. Dan kita butuh Quran untuk melewati fase itu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena kita semua akan meninggal dunia. Di Quran surah Al-Ankabut ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Semua yang semua yang bernyawa ya, pasti akan merasakan maut, akan merasakan betapa sakaratul maut. Dan hanya kepada kamilah semuanya akan kembali. Dan Rasulullah, orang paling berpengaruh di dunia, bilang seperti ini ya dalam sabdanya, orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian,
lalu dia mempersiapkannya. Ya makanya kenapa sih sampai Rasulullah bilang paling cerdas gitu, bukan orang yang mungkin juara Olimpiade gitu ya, kemudian atau mungkin bisa menang pilpres ya, barangkali gitu kan. Tapi orang paling cerdas adalah orang yang mengingat kematian gitu. Kenapa? Karena simpel. Karena setelah kematianlah kehidupan sesungguhnya baru dimulai. Nah, seperti itu. Makanya ya berbicara tentang kematian, mudah-mudahan kita berharap sama Allah sebagai orang yang beriman, orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah, kita optimis mudah-mudahan meninggal dalam keadaan kalau di Quran surah Al-Fajr ya, saling ridho sama Allah. Radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ketika Allah sudah ridho sama kita dan kita pun ridho sama ketetapan Allah. Jadi kita berharap kita ridho sama Allah. Kita sudah ajalnya gitu kan barangkali. Kemudian Allah juga memanggil kita dalam keadaan Allah itu sudah terlalu kangen sama kita. Allah sudah terlalu rindu karena dirasa, wahai hambaku sudah cukuplah kamu berbuat kebaikan, sudah saatnya kami balas di surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah harapan indah bagi seorang beriman yang sesungguhnya. Jadi pulang dalam keadaan saling ridho, sehingga apa? Dia selanjutnya, wadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Ini ungkapan yang luar biasa dari Allah. Wadakhuli jannati. Kata-kata ini nggak mungkin yang disampaikan oleh malaikat. Wadakhuli jannati artinya masuklah ke surgaku. Mana mungkin malaikat punya surga, tapi Allah lah yang punya surga. Artinya apa? Di sini Allah langsung yang menyambut orang-orang beriman untuk yang saling ridho terhadap Tuhannya. Nah, karena memang kunci masuk surga itu kan juga karena atas ridhonya Allah, bukan karena amal soleh. Tapi untuk mendapatkan ridhonya, kita harus dengan amal soleh. Nah, sebenarnya serangkaian, tapi kunci utamanya itu adalah saling ridho sama Tuhannya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini ada yang minta filenya, boleh ya. Sebenarnya filenya ini singkat banget teman-teman. Aku lebih banyak speak up-nya dibanding PowerPoint-nya di sini. Nah, itu untuk motivasi yang pertama. Dan belum selesai. Manusia ya ketika sudah meninggal, mungkin sejauh ini orang berpikir langsung dipilih antara langsung memikirkan antara dia ditempatkan di surga atau neraka. Ya itu benar, benar aja teman-teman. Tapi sebelum itu sebenarnya kita akan melewati banyak fase. Nah, yang bisa jadi fasenya itu lebih lama hidupnya dibanding ketika di dunia. Kita ketika di dunia berapa sih usianya? Mungkin 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Ada juga yang mungkin 20 tahun, ada juga yang mungkin 100 tahun. Tapi ya kalau misalkan kita lihat berdasarkan data gitu kan, rata-rata orang tuh di 60 sampai 70 tahun. Sementara bagaimana orang yang sudah meninggal ketika dari zaman Rasulullah, bahkan dari zaman Nabi Adam? Kira-kira lebih lama nggak di dunia atau lebih lama di alam kubur? Ya, pasti di alam kubur. Artinya apa? Setelah kehidupan di dunia, itu kita akan melewati banyak fase dulu sebelum sebagai seorang beriman akan dimasukkan ke surga. Insya Allah kan gitu ya. Nah, pertama alam kubur. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang namanya yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkan. Kita kalau berbicara tentang hari akhirat ya, harus feel-nya harus dapat supaya keimanan kita semakin bertambah. Dan di yaumul ba'ats itu ya, dalilnya memba'atsana min marqadina hada. Di sini perkataan orang kafir ya. Ya, mereka itu terkejut gitu. Bahwasanya celakalah kami siapa yang membangkitkan kami di alam kubur dari alam kubur gitu. Dan pada saat itu dari berbagai riwayat gitu ya mengatakan kita dibangkitkan dalam keadaan mohon maaf ya, tidak berpakaian gitu, tidak berpakaian, dalam keadaan nyeker gitu ya. Dan setelah yaumul ba'ats kita dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul mahsyar istilahnya gitu. Yaumul mahsyar ini sebenarnya ada kaitannya dengan Palestina. Jadi kemarin teman-teman aku mengikuti kajian seminar kepalestinaan dan masya Allah dapat banyak insight bahwasanya statement ini benar banget ya. Palestina adalah Madina, kemudian Palestina adalah hadiruna, hari kita yang sekarang. Kemudian Palestina adalah
satu lagi itu masa depan kita, bahasa Arabnya lupa. Jadi Palestina itu adalah tentang kita yang kemarin, kita yang hari ini, dan kita masa depan. Ada yang bertanya di momen itu, maksudnya masa depan kita itu gimana? Ternyata nanti di akhir zaman banyak sekali kaitannya dengan Palestina. Salah satunya adalah nanti kita akan sering berkumpul di sana sebelum melawan pasukan Dajjal, sebelum melawan pasukan-pasukan musuh Allah yang tertara dalam tanda-tanda kiamat. Jadi ibu kota umat Islam sedunia pada saat itu berpindah ke Masjidil Aqsa. Dan dikatakan juga bahwasanya pada masyar itu letaknya nanti di sekitaran Masjidil Aqsa. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada satu insight lagi teman-teman, tapi ya mungkin belum aku sampaikan di sini di momen selanjutnya. Intinya ya berkaitan dengan Yaumul Mahsyar itu gambarannya gimana teman-teman? Matahari ya sejengkal dari kepala kita. Kemudian tadi kita tidak berpakaian, kemudian kita tidak beralaskan sama sekali, dan posisinya itu nggak ada pohon ya tandus, dan di situ kita hanya menunggu perhitungan ya menunggu giliran kita dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan ya, posisi atau gini deh, misalkan teman-teman besok ya berdiri di tengah lapangan misalkan. Berdiri di tengah lapangan ya jam 12 siang, tengah lapangan yang sangat luas, kemudian jam 12 siang di masa kemarau, musim-musim kemarau. Berdiri ya sampai 30 menit tanpa pakai sepatu, tanpa pakai sendal, ya. Gimana rasanya? Gimana rasanya teman-teman? Pasti kita akan kepanasan, ya, gerah, itu keringetan. Dan itulah subhanallah ketika di padang mahsyar kita akan dikumpulkan seperti itu, bahkan sangat-sangat dahsyat sekali. Mungkin secara logika kita itu sepertinya matahari di atas kepala kita tuh nggak masuk akal. Inilah kenapa kita diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman. Karena nggak semua sesuatu yang harus diimani harus dipikir secara logika. Karena itu bisa menjadi gila, teman-teman. Tapi kita cukup mengimani. Contoh lain misalkan Rasulullah menuju ke Isra apa namanya dalam hal Isra Mi'raj gitu kan. Rasulullah bertemu Allah, gimana coba ceritanya? Ya kan dari lagi-lagi tentang Palestina, teman-teman. Rasulullah kan Isra Mi'raj itu kan dari Masjid Aqsa gitu kan naik ke atas. Gimana coba? Dulu nggak ada kendaraan, nggak ada pesawat, tapi kok bisa sampai ke langit ke-7 gitu. Inilah kita sebagai orang beriman harus mengimani. Nah, seperti itu. Kemudian, nah disinilah janji Allah ya terkait dengan Al-Quran. Sebagaimana ikra Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Di mana pada saat itu orang-orang sibuk mencari pertolongan, sibuk mencari yang bisa menaungi dia dari panasnya matahari, yang mereka sendiri nggak tahu berapa lama lagi mereka harus berdiri menunggu hisab, menunggu giliran. Gitu. Dan disinilah ya teman-teman mungkin juga sering dengar 7 golongan yang akan Allah berikan naungan. Di antaranya adalah pemuda yang selalu tumbuh dalam keadaan taat kepada Rabb-nya, kemudian pemuda seseorang yang selalu berzikir kepada Allah lalu dia menangis, dan sehingga air mata itulah yang mengharamkan dia dari api neraka. Nah, ini juga akan menjadi sebab Allah memberikan naungan dari panasnya matahari. Ya, bagi mereka yang tidak mendapatkan naungan gimana? Tentu mereka akan keringat. Bahkan ada yang mengatakan bahkan mereka bisa mandi keringat, bisa berenang dengan keringatnya sendiri. Dan keringat ini bisa dikatakan adalah hasil dari perbuatan dia ketika di dunia. Artinya dosa-dosa yang melimpah. Dan di situ mulai dibalas oleh Allah ya, step by step sebelum masuk neraka. Jadi di-spill dulu gitu ya, betapa pedihnya siksa neraka, mereka dikasih tahu dulu nih, gini loh panasnya gitu kan. Nah, ini teman-teman beriman ini kita beruntung banget ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Disinilah Al-Quran datang ya, menolong orang-orang yang sedang sibuk mencari pertolongan. Dia datang memberikan syafaat, ya Allah tolonglah dia karena dulu ketika di dunia sering baca Al-Quran. Tolonglah hamba atas nama Azfa, barangkali gitu ya. Kak Azfa ini dulu ketika di dunia selalu bermesraan dengan aku, ya Allah, kata Al-Quran. Atau mungkin juga dengan Kak Anindya. Gitu. Dulu dia meskipun sibuk banget hafalan kegiatannya, tapi dia masih menyempatkan hafalan Al-Qurannya. Bayangin teman-teman. Ketika kita
Misalkan ya, kalau kita analogikan ketika di dunia, misalkan kita lagi dalam suatu perjalanan, lagi safar gitu ya. Tiba-tiba mobil kita mogok dan tidak ada orang yang mau menolong kita. Jadi pada saat itu katakanlah posisinya lagi di jalan tol. Yang namanya lagi di jalan tol, orang jalanan ngebut ya, teman-teman, kan gitu ya. Susah untuk berhentinya juga. Dan siapa sih yang mau berhenti gitu kan? Nggak ada hubungannya sama saya. Mereka fokus dengan tujuannya sendiri, mereka sibuk dengan tujuan dirinya sendiri, ya. Nah, bayangkan pada saat teman-teman lagi susah, datanglah mobil patroli yang akan menolong kita. Gimana teman-teman? Bahagia nggak? Bahagia dong. Kenapa? Karena kita akan ditolong. Begitulah ketika di padang mahsyar, kalau di Quran surah Abasa ya, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Jadi pada saat itu ketika sebelum kita melewati Siratal Mustaqim, mereka sibuk, bahkan dari yaumul kiamah pun mereka sibuk dengan diri sendiri. Bahkan yang sudah menikah barangkali, ya, mereka nggak lagi mikirin suaminya, mereka nggak mikirin istrinya, bahkan mungkin anaknya. Begitu juga dengan anaknya tidak akan memikirkan orang tuanya. Karena saking dahsyatnya pada saat itu, pada yaumul qiyamah. Mungkin ketika di dunia kita masih mendengar berita ada seorang ibu yang rela mengorbankan nyawanya daripada harus anaknya yang tewas. Akhirnya ibunya yang wafat. Tapi ketika di yaumul qiyamah ini tidak berlaku, teman-teman. Semua benar-benar sibuk dengan urusannya sendiri karena mereka akan memikirkan habis ini aku tempatnya di mana? Di surga atau di neraka? Naudzubillah kalau di neraka gitu ya. Nah, kemudian nanti ada lagi yaumul mizan. Yaumul hisab, kemudian yaumul mizan. Ya, kita diberikan kitab ya sesuai dengan amalan kita. Mudah-mudahan ya dengan amal Quran ini bisa menjadi syafaat sepanjang yang akan menemani kita sampai kita di pintu gerbang surga gitu. Ihdina siratal mustaqim. Step berikutnya ada siratal mustaqim. Setelah itu baru yaumul jaza, dibalas sesuai dengan amalannya. Antara masuk surga atau neraka. Tapi ya, kalau kata Allah, kabar gembira nih ya. Orang-orang yang beriman la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi selagi kita taat sama Allah ya, rukun Islam, rukun iman kita taati, semua segala yang Allah suka kita laksanakan, yang Allah tidak suka kita jauhkan. Kata Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di dunia aja jangan takut gitu. Karena sudah Allah sendiri yang tolong. Ketika di alam kubur, kuburan menjadi taman surga. Ketika di yaumul hasyr, itu kita akan dinaungi. Hidina siratal mustaqim, di siratal mustaqim kita akan dipercepat mudah-mudahan. Jadi semuanya akan dipercepat. Mudah-mudahan prosesnya sampai ke pintu surga. Jadi di surga itu nanti akan ada banyak pintu, teman-teman. Di antaranya ada babur royan untuk orang yang berpuasa, dan ada juga ya, kalau teman-teman bisa bantu koreksi, ada juga pintu penghafal Quran. Jadi teman-teman bisa pilih. Ya, oke. Insya Allah nih kita semua di sini bisa masuk surga melalui Al-Quran. Jadi kalau misalkan hari ini kita motivasinya hanya untuk maju ke panggung wisuda gitu ya, misalkan tujuan kita hanya untuk biar dikenal jadi penghafal Quran, nih hati-hati gitu. Nanti pas di akhirat jangan sampai kita termasuk orang yang Allah bilang kadzabta gitu kan. Kamu menghafal untuk apa? Untuk Allah atau untuk duniawi gitu ya. Nah, berkaitan dengan duniawi, mungkin kita bisa jadikan sebagai motivasi aja, teman-teman. Misalkan ingin orang tua tuh melihat kita maju ke panggung. Yang namanya motivasi, ketika sudah habis, kita cari motivasi lain. Nah, kalau tujuan tetap untuk Allah. Tapi kalau tujuan kita untuk maju ke panggung, begitu sudah selesai maju ke panggung, gitu ya, maka kita akan selesai menghafal Al-Quran. Tapi kalau motivasi, setelah selesai, kita akan cari motivasi lainnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan tujuan dan motivasi, supaya teman-teman bisa lebih tergambarkan. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama, teman-teman. Jadi, insya Allah, tujuan kita menghafal Quran adalah supaya ketika kita wafat, kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan rodiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah sudah ridho, dan kita dipermudah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu untuk yang pertama, teman-teman. Ya, untuk berikutnya, apalagi motivasi yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Nah, teman-teman kalau mau screenshot boleh ya.
Ini cuma ada 4 poin. Pertama, bentuk penghambaan diri kepada Allah. Dari mana kok kita harus seperti ini? Karena Allah sendiri bilang, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kita ini diciptakan di dunia bukan sembarangan. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jadi kita diciptakan di dunia ini ya bukan untuk main-main, tapi semuanya adalah untuk dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, insya Allah Al-Quran adalah bentuk ibadah kita kepada Allah ya dengan menjaga Al-Quran. Kemudian yang kedua, mendatangkan banyak keajaiban. Nah, sesuai dengan tema kita ya. Mungkin kalau kita cocok lagi dengan kegiatan kita sehari-hari ya, teman-teman di sini ada yang apa namanya, ada yang kuliah, kemudian ada juga yang sedang bekerja. Nah, satu kisah mungkin ya, misalkan keajaiban itu kan nih mendatangkan keajaiban. Keajaiban itu kita artikan adalah dalam bentuk pertolongan, pertolongan di dunia. Misalkan gini teman-teman, kita lagi masa-masa kuliah gitu ya. Suatu hari kita mendapatkan tugas untuk mengerjakan misalkan tugasnya terdiri dari 10 halaman misalkan gitu. Qadarullah, hari itu kita belum sempat ngerjain. Kenapa? Karena kita lagi sibuk dengan agenda lain, sehingga malam hari itu kita baru bisa menyelesaikan 5 halaman. Nah, barangkali kayak gitu. Ketiduran, ya, paginya kita deg-degan nih. Kenapa? Karena kita kenal dosennya ini kalau kita nggak ngerjain tugas secara tuntas, kita bisa tambah lagi nih urusannya nih, gitu ya. Tapi kita nggak lupa dari membaca Al-Quran. Kita tetap mengingat Allah gitu. Kita mohon pertolongan sama Allah. Ya, mungkin ini sering terjadi gitu. Kita baca 1 juz paginya, ya. Kita berangkat ke kampus dalam keadaan berserah kepada Allah karena semalam kita udah berusaha tapi baru bisa 5 halaman. Dan ternyata yang biasanya dosen mungkin akan bertindak hal lain gitu ya. Tapi ternyata justru dosennya memaafkan dan memaklumi apa yang menjadi kesibukan kita sehingga kita tidak tuntas dalam 10 halaman itu. Nah, ini mungkin dalam dunia kampus. Misalkan kita dalam perjalanan misalkan. Kita menuju ke satu tempat yang ternyata dikejar waktu, teman-teman. Dikejar waktu, qadarullah di tengah jalan macet misalkan. Macet ya, karena kita paginya menyempatkan baca Quran gitu kan, atau mungkin murojaah 1 halaman aja gitu. Tapi di sini Allah melihat. Dan barangkali dari situ apa? Datanglah orang yang memberikan jalan misalkan. Lewat sini aja, Bu. Lewat sini aja, Kak. Lewat sini aja, Pak. Gitu kan. Kebetulan belum banyak orang yang tahu nih, ini jalan pintas, nanti Bapak tebus-tebus langsung ke tujuan. Dan ternyata benar aja gitu. Yang seharusnya kita kena macet mungkin 1 jam 2 jam, jadi terurai ya. Sesuai dengan rencana kita di awal sampai tepat waktu. Nah, ini salah satu bentuk keajaiban ya, berkah dari menghafal Quran. Atau mungkin teman-teman yang lain juga ada yang pernah merasakan gitu ya. Atau misalkan ketika kita mau daftar kuliah, ya, kita berharap banget pengen masuk kuliah tertentu, ya ternyata sayangannya berat-berat. Ternyata dibuka pendaftaran, ya, beasiswa bagi penghafal Quran. Nah, ini kan bagian dari keajaiban, pertolongan dari Allah. Atau kita sedikit melihat yang lebih jauh, teringat dengan saudara-saudara kita di Palestina misalkan. Ini luar biasa banget teman-teman. Mereka ini berjuang untuk memenangkan agama Allah. Dan mereka selalu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap mereka perang itu selalu melibatkan Allah, ya, selalu menjaga interaksi dengan Allah melalui Al-Quran. Entah di murojaah, di tilawah. Secara logika, yang namanya orang berperang, itu kan fokusnya buat strategi aja gitu ya. Tapi Masya Allah mereka tetap tenang. Bahkan ada tuh videonya di konten Reels, ya di IG mungkin di TikTok juga ada. Sebelum mereka perang, mereka sempat-sempatnya bikin konten. Mereka lagi masak, ya para mujahidin, para Hamas ini, brigade-brigade Al-Qassam dan lain-lainnya. Sebelum perang mereka masak dulu gitu ya. Dan teman yang lain sambil murojaah gitu. Nah ini kan kebayang teman-teman betapa tenangnya para mujahid. Ya kenapa bisa tenang? Karena mereka percaya dengan kata-kata Allah. Setelah kita beriman, kita berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Segala tantangan di dunia semuanya akan menjadi tenang. Karena sudah Allah sendiri yang akan membantu pastinya. Itu yang pertama. Kisah yang kedua, ada seorang supir ambulan ya yang lagi mengangkut orang-orang yang luka terkena tembakan dari si rewel ini. Dia lewat ya suatu ketika dia melewati tentara Israel dan diberhentikan sama tentara Israel ini.
Tentara Israel tahu nggak teman-teman bilang apa? Wahai supir ambulan, kurang lebih bahasa gini. Tadi di belakang kamu siapa? Yang mereka itu menggunakan baju putih dan terlihat besar. Sontak supir ambulan ini kan nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena sejauh dia jalan gitu ya, di kanan kiri nggak ada apa-apa. Tapi inilah ya ternyata karena Palestina, karena mereka memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan agama Allah, maka Allah langsung yang turun. Ya, dengan mengutus malaikat sebagaimana perang Badar gitu ya. Itu ada istilah ketika si rewel berusaha untuk masuk, aku nyebutnya si rewel ya, karena udah nggak pantas lagi teman-teman. Tentara si rewel ini masuk ke daerah Gaza, sebenarnya mereka bukan melawan manusia, tapi mereka melawan hantu. Mereka melawan para malaikat, mungkin seperti itu. Ya, karena mereka ditolong langsung sama Allah, ya, menjaga Al-Quran para para pejuangnya ini. Gitu. Kemudian di sisi lain ada lagi cerita gitu. Ketika tentara pejuang Hamas ini, pejuang Palestina ini, tentara-tentaranya ini sedang terdesak karena dikelilingi tentara-tentara Sirawal gitu ya. Mereka menggunakan tank terkuat di dunia, tank-tank Merkava gitu ya. Hampir ingin kabur. Tapi entah kenapa ketika dia pengen kabur, itu terdengar suara. Kurang lebih bahasa kitanya seperti ini. Janganlah lari dan teruslah menembakkan ke musuh-musuhmu. Dia lihat kanan kiri gitu teman-teman. Tapi nggak ada siapa-siapa, cuma terdengar suaranya aja. Dan ketika tentara Hamas ini mengikuti arahan tersebut, ya tetap di tempat dan terus menembakkan, Masya Allahnya setiap tembakan itu selalu mengenai musuh. Seperti yang kita kenal dulu saat bin Abi Waqqas, setiap sekali panahan beliau itu selalu mengenai sasaran yang tepat, teman-teman. Nah, disinilah ya banyak sekali keajaiban pertolongan Allah yang nyata sekali dalam kehidupan kita itu karena mereka dekat sama Al-Quran. Nah, inilah beberapa contoh ya bagaimana orang yang menghafal Quran insya Allah akan mendapatkan banyak keajaiban. Belum lagi nanti di akhirat kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya apa teman-teman supaya menjadi perisai dari api neraka? Tadi orang yang mengingat Allah kemudian dia menangis ya karena takutnya siksaan Allah, maka diharamkan baginya api neraka. Jadi mudah-mudahan ya kita nih berharap termasuk orang yang menghafal Quran yang juga termasuk dilindungi dari api neraka. Karena dalilnya juga ku anfusakum ahlikum naro. Nah, seperti itu teman-teman. Otomatis ketika kita terlindungi dari api neraka, maka akan dimudahkan juga masuk ke jannah firdausnya Allah. Nah, ini sebenarnya cukup unik teman-teman. Kalau misalkan ditanya, bisa nggak sih kita request gitu kan masuk surga yang lebih tinggi tingkatannya? Barangkali amalan aku hari ini kayaknya pas-pasan nih. Dan kadang juga kita sering terjumus dalam kemaksiatan gitu. Bisa nggak sih kita request gitu kan? Kita booking nih surga nih gitu kan? Bahkan ke jannah firdausnya. Nah, ternyata ini sudah dijelaskan dalam hadis bahwasanya kita bisa tebus dengan hafal Al-Quran kita, dengan baca Al-Quran kita. Apa dalilnya? Iqra'ul Quran wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi bacalah sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia karena sesungguhnya kedudukan kamu nanti di akhirat itu sesuai dengan seberapa banyak bacaan yang telah kamu baca di dunia. Artinya apa teman-teman? Dalam arti lain, ketika kita semakin banyak berinteraksi Al-Quran, mudah-mudahan itu semakin naik terus tuh. Naik, 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 ya mudah-mudahan sampai mentok sampai jannah firdausnya. Surga yang tingkatan paling rendah aja jauh banget dibanding kenikmatan di dunia, apalagi jannah firdausnya. Nah, ini kita berbicara tentang kehidupan selamanya. Masa kita nggak pengen yang terbaik? Masa kita nggak pengen hidupnya berdampingan dengan Rasulullah? Kan seperti itu ya teman-teman. Nah, inilah sudah seharusnya sebagai orang beriman, terutama kita sebagai penghafal Quran, ini harus optimis ya, dan kita pengen bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah, dengan para sahabat-sahabat pejuang-pejuang syuhada ya, yang sudah mendahulu kita, yang sudah wafat terlebih dahulu. Insya Allah seperti itu. Oke ya, kalau lebih sekarang aku sudah dapat nih ya motivasinya, ya sudah dapat nih bagaimana fadilahnya, kemuliaan orang yang dekat dengan Al-Quran. Tapi kadang semangatnya udah ada, tapi untuk actionnya nih, untuk pelaksanaannya kita kadang masih berat. Kenapa? Masalah manajemen waktu gitu ya. Nah ini yang paling sering banget aku terima dari DM teman-teman.
banyak banget yang nanya, Kak, gimana cara murojaah dengan kondisi aku yang seperti ini, dengan kondisi aku yang mengajar, kayaknya ngajarnya juga udah terlalu padat banget, jadi aku nggak bisa ngafal Quran. Nah, ya, teman-teman, kalau lagi kayak gitu, ingat aja pejuang di Palestina, teman-teman ya. Kalau teman-teman kita disibukkan dengan kesibukan yang mungkin membuat kita nggak bisa berbuat sesuatu lagi, di sana selain mereka terdesak, mereka juga mentalnya selalu diuji dengan roket, dengan bom. Nah, tapi mereka tetap bisa. Nah, sebenarnya yang nggak bisa ini emang kemampuan kita atau hati kita yang belum terkoneksi dengan baik nih, dengan baik gitu ya teman-teman. Nah, inilah beberapa tips ya. 3 rumus aja teman-teman bisa praktekin. Yang pertama, buat perencanaan. Nah, jadi maksudnya buat perencanaan gini teman-teman. Sebelumnya di awal-awal itu aku pernah sampaikan ya melalui WhatsApp group itu yang ada beberapa materi gitu kan. Cara manage waktu sederhana aja sebenarnya. Jadi sebelum tidur kita usahakan untuk menuliskan apa yang pengen kita lakukan besok gitu ya. Apa aja, nggak perlu diurutin dulu, tapi yang penting teman-teman tahu besok mau ngapain aja gitu. Misalkan besok ada 5 poin nih, besok mau ngafal, besok ada ngajar, besok ada kuliah, misalkan mau ngejar skripsi, wah, gitu kan? Atau misalkan besoknya mau ngisi kajian, barangkali kan gitu ya. Nah, coba nih, udah ketemu kan misalkan 5 gitu. Lalu masuk poin yang kedua, pahami skala prioritas. Kira-kira mana yang perlu yang dijadikan patokan waktu, ya. Oh, ternyata ngafal Quran ini adalah komitmen paling pertama. Berarti teman-teman bisa jadikan menghafal Quran sebagai patokan waktunya. Jadi yang pertama, teman-teman silakan bikin waktunya untuk menghafal Quran. Maunya kapan? Pagi, siang, apa sore? Misalkan pagi, jam 7 sampai jam 9. Artinya, ya, untuk besok jam 7 sampai jam 9 itu udah nggak bisa diganggu gugat. Tinggal 4 nih teman-teman, ya, tinggal 4. Sisanya apalagi misalkan tadi mau ngerjain skripsi misalkan. Oh, skripsinya enaknya kayaknya sore menjelang malam deh, karena aku bisa sambil relax gitu kan. Oke, dari jam 4 sampai jam 6 maghrib misalkan. Atau mungkin dari habis Isya sampai jam 9 malam. Ya udah teman-teman tulis. Nah, artinya tersisa beberapa waktu lagi. Tinggal teman-teman isi dengan kegiatan yang belum masuk ke list. Yang mungkin tidak menjadi skala prioritas. Nah, setelah itu jadilah yang namanya to-do list. Jadi teman-teman udah bisa membuat perencanaan beserta waktunya. Besok mau dilakuin kapan aja. Oke? Nah, sampai di sini teman-teman bisa masuk ya. Bisa nangkep ya untuk rumusnya ya. Jadi bisa teman-teman catat ya. Bisa dilakukan mulai besok juga ya. Nah, terus kendala yang kedua apa? Kendala yang kedua kadang-kadang gini. Kita sudah punya skala prioritas, sudah punya to-do list. Tapi ternyata pas di eksekusi banyak yang ngaret gitu ya. Banyak yang gagal. Kenapa? Nah, bisa jadi karena kita terlalu banyak distraksi, sesuatu yang mengganggu fokus kita. Gini, misalkan ya sudah waktunya menghafal Quran jam 7 sampai jam 9 misalkan. Ternyata ada notif HP. Kebetulan kita ngafal di sampingnya ada HP. Datanya masih hidup. Misalkan lagi ngafal. Saya kulus sufaha uminan nasi ma wallahum al-ayah. Tahu-tahu ada notif WA. Kamu hari ini jadi ngopi nggak? Gitu kan. Atau misalkan, tadi kamu ini nggak bawa makanan nggak ke kampus? Oh iya bawa. Akhirnya asing ngobrol. Misalkan niatnya cuma balas chat misalkan teman-teman. Ternyata kita nggak sengaja atau kebablasan ngebuka Instagram. Ada satu yang menarik, kita scrolling. Satu scrolling, kemudian menarik lagi yang lain, gitu kan. Tahu-tahu nggak terasa sudah setengah jam termakan waktu. Akhirnya yang seharusnya kita punya punya porsi menghafal 2 jam, berkurang jadi 1,5 jam. Yang seharusnya 2 jam itu bisa dapat target tilawah 1 juz plus murojaah 1 juz, cuman dapat murojaah setengah juz dan tilawah nggak sama sekali. Nah, ini yang akan menjadi sesuatu yang menggagalkan perencanaan kita. Nah, aku banget ya Allah ya dari teman-teman nih. Ada nggak yang pernah merasakan to-do list-nya udah benar, tapi pas eksekusinya kita nggak komitmen, kita kurang komitmen, kita kurang fokus. Maka dari itu, tips yang bisa aku sampaikan berikutnya adalah coba silakan teman-teman ketika sudah waktunya, misalkan sudah jamnya prioritas, nih
ya pastikan lingkungannya bersih teman-teman. Karena sebagai seorang muslim pun ya, Allah juga suka dengan yang bersih. Allah suka dengan yang baik. Maka ketika kita lingkungannya bersih, insya Allah fokus kita akan lebih tajam, teman-teman. Kalau aku pribadi, aku tuh sekarang sudah bisa menilai, mengenali diri sendiri. Aku ini nggak bisa menghafal dalam kondisi yang apa ya, terlalu terbuka gitu. Karena kadang suka hilang fokusnya, suka buyar. Tapi aku lagi mengusahakan kalau ngafal itu, misalkan di sini tembok nih teman-teman. Ya kita nggak jauh-jauh berhadapan sama tembok aja gitu kan. Nah, berhadapan sama tembok. Atau misalkan di suasana yang sunyi, sehingga kita tuh kayak lagi dengerin suara kita sendiri. Kan biasanya suka mantul-mantul ya suaranya. Nah, itu nikmat banget teman-teman. Atau misalkan pas lagi hujan, jadi nggak ada suara orang yang lain, kecuali suara kita sendiri. Atau misalkan dalam di malam hari misalkan sebelum tidur. Aku pernah ya waktu mau lomba MHQ menerapkan ilmu ini ya tips ini. Jadi sebelum tidur aku kebetulan waktu itu jadi musrif teman-teman di pondok gitu kan. Jadi membina adik-adik kelas dan ketika adik-adik kelas sudah pada tidur aku baru mencoba ngafal itu masya Allah dalam satu malam tuh bisa murojaah setengah juz dan cukup kuat gitu. Jadi kita ada 5 juz lagi yang belum dimurojaah dan sisa 5 hari lagi sebelum lomba kita murojaah dulu gitu kan teman-teman. Setiap malam selalu dapat setengah jus ya setengah jus sampai bisa sesuai target gitu. Nah besok kalau lomba alhamdulillah juara satu ya. Ini bukan masalah juaranya, bukan masalah hasilnya, tapi kita juga harus perhatikan prosesnya. Nah, teman-teman coba kenali diri sendiri. Aku tipikal apa? Orang yang ketika ngafal itu nggak masalah dengan lingkungan yang ramai, atau justru harus dengan yang sepi. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui bahwa dirinya harus dalam suasana yang sepi, maka ketika sudah jam 7 sampai jam 9 tadi, pastikan teman-teman dalam kondisi yang sepi. Atau misalkan bisa disiasati dengan kalau misalkan rame nih, cari tembok gitu kan. Jadi seolah-olah biar teman aja, biar kita sendiri yang dengerin suara kita. Orang-orang biar di belakang kita gitu. Kita deketin bahkan tembok apa namanya kepala kita tempelin ke tembok gitu kan. Saking kita pengen fokusnya gitu. Atau misalkan nih buat teman-teman yang mungkin ngafal Qurannya di HP, nah itu gimana kalau Lutfi? Ya, teman-teman yang ngafal di HP biasanya kan itu download aplikasi. Dan biasanya kalau sudah download di aplikasi, kita matiin datanya pun, data seluler ya, itu masih bisa ngegeser halaman ya teman-teman. Kita masih bisa buka Qurannya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngafal, silakan di silent aja HP-nya di mode pesawat gitu. Aku juga sering, bahkan akhir-akhir ini aku juga sering ngafal Quran, murojaah Quran pakai HP. Meskipun afdolnya kita pakai mushaf. Karena aku memang lagi di luar gitu kan, jadi suka murojaah. Atau misalkan bisa juga teman-teman, kita lagi di perjalanan, itu kan yang dengar suara kita diri kita sendiri, gitu. Pakai helm gitu kan, yang dengar suara kita ya kita sendiri gitu. Bahkan bisa dibilang di tahun 2024 awal ini eh, salah satu momen ternyaman buat meroja ketika di jalan di motor gitu. Kita kayak berasa dunia itu milik kita gitu. Ya, jadi buat teman-teman nih yang kalau ke kampus pulang pergi naik motor, nah itu manfaatkan banget teman-teman untuk menghafal. Oh, misalkan kita belum kuat nih hafalannya, bisa pakai headset kita dengerin gitu. Siapa yang menjadi idola kita yang bisa membantu hafalan kita dan tajwidnya juga bagus, silakan dengerin gitu teman-teman. Nah, misalkan lagi lampu merah juga kita bisa murojaah. Nah, seperti itu ya untuk tips dari aku bagaimana kita manage waktu. Nah, untuk selebihnya, kalau nanti teman-teman bingung atau misalkan butuh dibantu lebih, boleh nanti japri aku ya di DM atau misalkan di WhatsApp juga boleh. Kak, ini kayaknya perlu dibantu lagi nih kalau misalkan ada kendala gini gimana ya bagusnya. Silahkan teman-teman. Ya, oke, next. Sebagai materi akhir dari aku ya, nggak terasa nih kita. Ya, sudah malam juga. Berinteraksi dengan Al-Quran adalah perdagangan yang nggak ada ruginya. Nah, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, kemudian dia mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. Aku sekarang teman-teman posisinya lagi merintis usaha. Jadi
3 tahun ke belakang itu aku ikut bisnis orang dan sekarang lagi berusaha untuk bangun bisnis sendiri. Ya mungkin nanti teman-teman juga akan tahu ya, karena aku akan spill di Instagram. Tapi bukan itu yang aku mau ceritakan, bahwasanya dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, ya, itu pasti di awal akan ada ruginya. Sehebat apapun perencanaan, pasti ada sesuatu yang di luar dari perencanaan. Entah mungkin keuangannya, atau mungkin strateginya, marketingnya, gitu. Dan itu menjadi hal yang biasa, gitu. Tinggal bagaimana di sesi berikutnya kita bisa evaluasi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Tapi menghafal Quran, nah, ini diibaratkan seperti kita berdagang ya kepada Allah, tapi nggak ada ruginya. Kenapa? Nah, di sini jelas Allah berfirman ya di Quran surah Fatir ini, Allah sendiri yang berjanji bahwa orang yang berdagang, orang yang menghafal Quran, apa namanya, yatluna kitab Allah, yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia tidak akan pernah rugi. Dan ini masih nyambung dengan hadis ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kurang lebih artinya setiap siapapun yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan setiap kebaikan itu selalu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi ya, sebentar lagi bulan Ramadan itu teman-teman. Di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan, apalagi Al-Quran gitu ya. BTW Ramadan berapa hari lagi nih? Ada yang tahu nggak teman-teman? 1 tahun lagi ada nggak kira-kira? Ya nggak nyampe setengah tahun kayaknya. Iya dong. Ya tinggal beberapa bulan lagi kita latihan gitu teman-teman. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan di hadis lain, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun satu huruf, lam itu satu huruf dan mim satu huruf. Artinya dari alif lam mim aja kita udah mendapatkan 3 kebaikan, dikali 10, 30 kebaikan. Coba kita ilustrasikan satu kebaikan ini langsung dibalas spontan sama Allah di dunia. Mungkin ini menjadi jawaban bagi orang-orang yang, Kak, aku kan udah kayaknya nih udah ngafal Quran. Katanya kan setiap kita baca Al-Quran itu sekian kebaikan. Tapi kok rasanya kita kayak hambar aja ya di dunia ya. Bisa jadi memang niat kita yang masih perlu diluruskan. Atau bisa jadi memang ini bagian dari rencana Allah. Kan dikabulkan itu antara nggak hari ini, mungkin besok, atau mungkin di hari akhir. Ya, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah statement begini. Atau mungkin ini seperti hadis ya. 1% kenikmatan di dunia ini adalah 1% kenikmatan yang Allah berikan. Lalu 99%-nya di mana? Itu nanti Allah sempurnakan di hari akhir. Ya, bagi orang beriman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika teman-teman mengharapkan hasil yang sempurna, kayaknya bukan tempatnya nih sekarang ketika di dunia. Ya, tapi di sini kita adalah tempat untuk berinvestasi banyak kebaikan yang untuk nanti dipanenkan di akhirat. Nah, coba tadi kita ilustrasikan dengan sesuatu yang kita suka. Satu kebaikan, Allah balas langsung di bumi, misalkan gitu. Apa misalkan yang menjadi sesuatu yang kita senangi? Misalkan menginginkan HP iPhone, nah gitu ya. iPhone yang terbaru, misalkan iPhone 14 atau mungkin iPhone 15 gitu. Alif Lam Mim, 3 kebaikan. Dapat 30 balasan, dapat 30 iPhone jatuh dari langit depan pintu rumah kita. Dan hari itu kita murojaah 1 juz. Bayangin berapa huruf yang udah kita baca, berapa kebaikan yang Allah lipat gandakan. Misalkan udah puluhan ribu, iPhone jatuh buat kita doang teman-teman. Tetangga kita juga ngaji 1 juz misalkan. Ternyata di Indonesia itu banyak yang ngaji, apalagi bulan Ramadan ya. Sampai berjuta-juta iPhone jatuh di bumi. Ya secara logika nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat yang pas untuk Allah menyempurnakan balasan. Karena di dunia ini terlalu sempit, teman-teman. Nah, di surga itu tempat yang paling tepat karena sangat luas ya dan juga penuh dengan kenikmatan. Jadi tenang aja buat teman-teman yang merasa aku udah berbuat baik gitu kan, tapi aku kok kayak merasa hambar-hambar aja. Bisa jadi tadi kalau nggak niatnya yang perlu diluruskan atau mungkin memang Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di akhirat gitu ya. Nah, karena Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya. Ketika kita berbuat baik ya, misalkan kita berbuat baik ya karena Allah akan memberikan balasan terbaik, insya Allah kita mendapatkan apa yang kita sangkakan. Bahkan di Quran surah Al-Isra juga teman-teman,
In ahsantum li anfusikum. Ini berkaitan dengan bermuamalah dengan manusia. Misalkan kita udah berbuat baik nih sama orang lain. Ternyata kita nggak dapat feedback baik. Ya, misalkan kita sudah mengingatkan, ternyata dia malah sombong. Atau dia malah mengolok-olok kita. Ya, jangan khawatir teman-teman. Jangan lihat bagaimana responnya. Tapi ingatlah dengan ayat ini, in ahsantum li anfusikum. Jadi sebenarnya kita berbuat baik itu ya buat diri kita sendiri gitu. Masalah nanti orang yang memberikan respon baik ke kita atau mungkin justru sebaliknya nggak masalah. Yang penting in ahsantum li anfusikum. Tugas kita hanyalah berbuat baik ya, mengingatkan orang lain, memberikan nasihat. Dah cukup sampai di situ aja teman-teman. Oke ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya terkait dengan kajian pada malam ini. Semoga bermanfaat dan sedikit kalimat penutup dari aku, teman-teman. Kalau menghafal Al-Quran itu capek ya, kalau nggak menghafal Al-Quran pun juga capek. Yang satu capek sebentar dan insya Allah bernilai pahala, sementara yang satu lagi capek hati, udah gitu jauh dari Allah. Teman-teman, kita semua pilih yang mana kira-kira? Nah, ini ada pepatah lagi teman-teman. La rohata illa fil jannah. Tidak ada tempat peristirahatan yang terbaik kecuali di surga. Jadi kalau misalkan di dunia kita capek, kita pengen istirahat, kita pengen menikmati banyak hal, tempatnya bukan di sini teman-teman, tapi nanti di akhirat gitu. Teman-teman mengharapkan surga Firdaus. Pejuang-pejuang Palestina mengharapkan surga Firdaus. Tapi mereka berjuang dengan mati-matian, sementara kita berjuangnya ala kadarnya. Nggak malu apa teman-teman ya? Nah, gitu. Jadi, ya nggak apa-apa. Secapeknya kita ngafal Quran, hari ini sudah ngafal, besok lupa lagi. Selagi kita masih berinteraksi dengan Al-Quran, innalladzina yatluna kitaballah, gitu tadi ya. Insya Allah mudah-mudahan itu bagian dari perdagangan kepada Allah yang tidak ada ruginya. Itu saja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Kalau ada yang mau menanyakan sesuatu, karena kita sudah malam, mungkin bisa tanyakan melalui musrifahnya, dan nanti aku jawab di grup keseluruhan. Itu ya. Dan diingat lagi buat teman-teman pengen ngetek aku, silakan tag aja, nanti biar aku repost. Jazakumullah khairan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.